Selamat pagi semuanya. Hari ini saya merasakan kegairahan di dalam Tuhan, dan saya percaya ketika saudara memelihara kegairahan di dalam Tuhan, maka hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural akan terjadi begitu saja di dalam hidup saudara. Karena ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita berpegang hanya kepada firman-Nya saja, maka hal-hal yang ilahi itu akan terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang supranatural itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena benih firman kerajaan yang kita terima itu memiliki kuasa, memiliki dampak. Benih firman kerajaan yang kita miliki itu memiliki kekuatan. Jadi benih firman yang kita miliki itu bukan benih firman yang biasa-biasa saja, tapi ini benih firman yang bisa bertumbuh dan berbuah. Dan ketika berbuah ini bisa memunculkan benih yang baru. Dan kalau saudara mengikuti terus firman Tuhan yang ada, saudara mengikuti dengan akurat firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang datang dalam hidup saudara, maka segala sesuatu yang sorga sediakan dalam hidup saudara itu akan menjadi milik saudara. Setiap benih firman yang datang kepada kita, kitab Yesaya berkata itu memiliki dua unsur, yaitu benih dan roti. Nah, kalau kita melihat roti itu terjadinya awalnya karena benih. Ya, kalau di Israel ini dari gandum, ya. Artinya benih gandum yang awalnya ditanam, ya, itu yang ditanam, ditekan ke dalam tanah. Artinya tanahnya harus baik, karena kalau tanahnya tidak baik tidak akan terjadi pertumbuhan, dan kalau tidak ada pertumbuhan tidak akan ada buah yang dihasilkan. Nah, ketika benih firman kerajaan ini ditaburkan, ya, ditekan, dimasukkan ke dalam tanah yang baik, kemudian Tuhan akan membuat pertumbuhan. Ingat, pertumbuhan dan menghasilkan buah itu terjadi dengan sendirinya di dalam kita. Itu bukan sesuatu yang kita harus berbuat apa. Yang kita perlu lakukan hanya sesuai dengan firman yang kita terima saja. Bukan kita melakukan sesuatu yang bagaimana. Tahu-tahu, ya, kadang kita tidak berasa kita mengalami pertumbuhan. Iman kita bertumbuh, iman kita menjadi begitu kuat. Karena benih firman kerajaan yang kita terima itu menimbulkan iman di dalam kita. Dengan iman yang kita miliki, maka kita bisa menikmati hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural itu. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada roti. Roti berasal dari gandum. Gandum berasal dari benih gandum. Jadi ketika benih gandum itu ditanam, lalu mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah, gandum ini diolah, lalu bisa diolah menjadi roti. Ketika menjadi roti, firman Tuhan katakan di kitab Yesaya, roti ini disediakan bagi orang yang mau makan. Jadi roti ini tersedia. Orang-orang yang bisa berbuah, orang-orang yang bisa menghasilkan buah adalah orang yang memiliki kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Orang yang tidak memiliki kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan itu tidak akan menerima roti. Artinya saudara harus kerja seperti orang-orang pada umumnya. Tetapi kalau saudara mau diperlakukan secara berbeda oleh Tuhan, maka saudara harus melakukan yang berbeda juga. Miliki kehausan dan kelaparan akan firman, miliki kehausan dan kelaparan akan realita hadirat Tuhan, miliki kehausan dan kelaparan akan hal-hal yang rohani, bukan hal-hal yang materi, bukan hal-hal yang lahiria. Ketika kita memiliki kehausan, rasa haus dan rasa lapar akan firman, maka firman itu akan berbuah. Kita bisa menikmatinya, dan kita percaya Tuhan selalu mau memberikan kita 100 kali lipat. Karena sama seperti ketika Ishak dengan taat waktu dia berada di Gerar, dia tidak pergi ke Mesir karena firman Tuhan katakan tetaplah di situ, jangan pergi ke Mesir, tetap di situ. Ketika Ishak tetap di situ, walaupun kondisinya tidak memungkinkan untuk menanam, kondisinya tidak memungkinkan untuk menabur. Tetapi ketika Ishak taat, dia menabur di tanah yang gersang.
Oh, haleluya. Di tanah yang gersang, di musim kelaparan, Ishak bisa menghasilkan 100 kali lipat pada tahun yang sama. Jadi maksimal setahun sudah terjadi 100 kali lipat dari apa yang ditaburkan oleh Ishak. Nah, saya percaya ketika kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, dan kita taat kepada firman-Nya, kita akurat melakukannya, maka Tuhan mau memberikan kita 100 kali lipat pada tahun yang sama. Pada tahun yang sama itu artinya bukan setahun. Setahun itu paling lama. Karena kalau Ishak, misalnya dia menabur pada bulan Mei. Lalu pada tahun yang sama bisa Desember, bisa juga di bulan-bulan sebelumnya, bisa November, bisa Oktober, tapi itu setelah menabur. Bisa juga di bulan Juni. Artinya apa? Paling lama setahun Ishak menerima 100 kali lipat. Bukan 100%. Tapi 100 kali lipat. Ini investasi yang luar biasa. Kalau kita mau menginvestasikan segala sesuatu, investasikanlah di dalam Tuhan. Artinya kalau engkau mau menginvestasikan uangmu juga, investasikan sesuai dengan yang Tuhan mau. Seturut dengan Tuhan. Sesuai dengan roh menuntun saudara, mau investasinya kemana. Saya percaya itulah yang akan memberkati hidup saudara. Tuhan akan memberkati 100 kali lipat. Kepada siapa yang mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah, Tuhan akan memberikan buah yang 100 kali lipat. Nah, gandum begitu diolah bisa menjadi roti, itu bisa dimakan. Dan dengan memakan roti, ini makanan pokok dari bangsa Israel. Dengan memakan roti terjadi pertumbuhan, ada kapasitas yang terus bertambah-tambah. Nah, kita berharap kapasitas kita terus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan terus bertambah-tambah. Karena firman-Nya sudah ada di dalam kita, berarti firman itu harus bekerja di dalam kita dan kita mengalami kenaikan di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara harus tahu, kalau saudara menerima benih firman kerajaan, saudara harus memiliki respon yang tepat dan akurat. Karena ini bekerjanya di dalam roh. Artinya saudara harus terima dengan akurat. Saudara bisa menyetujuinya dengan berkata amin, yes. Saudara harus merespon. Karena kalau saudara tidak merespon, seperti saudara membiarkan benih itu jatuh di pinggir jalan. Kita mau benih itu jatuh di tanah hati yang baik. Kita mau memiliki tanah hati yang baik. Itu sebabnya kita perlu merespon. Kita tahu telinga kita ada untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Benih firman kerajaan yang kita mau. Nah, ketika benih firman kerajaan datang, kita harus merespon. Sama seperti tanah yang baik. Dia merespon ketika ada benih yang ada di dalamnya. Itu membuat benih itu menjadi hidup, bukan mati. Menjadi hidup. Nah, saudara mau rohnya tetap hidup. Saudara tetap hidup. Itu sebabnya berikan respon yang tepat untuk menerima firman kerajaan. Dan saya percaya ketika saudara memberikan respon yang tepat, maka Tuhan sendiri yang bekerja di dalam roh saudara. Sehingga roh saudara tiba-tiba saja kapasitasnya bertambah-tambah. Tiba-tiba engkau bisa merasakan realita hadirat Tuhan ada di dalam hidupmu. Haleluya. Jadi roti itu diberikan kepada yang mau makan. Hanya orang yang haus dan lapar. Hanya orang yang lapar yang mau makan. Karena kalau orang sudah kenyang tidak mau makan. Jadi kalau saudara memiliki rasa lapar akan firman, rasa lapar akan hadirat Tuhan, rasa lapar akan hal-hal yang rohani, maka Tuhan yang akan memuaskan kita. Tuhan yang akan memberikan roti itu kepada kita. Nah, kalau saudara perhatikan, setiap benih yang berbuah, contoh, kalau kita tanam benih mangga, artinya dari biji mangga kita tanam lalu tumbuh pohon mangga. Ketika berbuah, baru ada benih yang baru.
Ya, jadi sebelum berbuah tidak ada benih yang baru. Nah, ketika ada benih yang baru, baru benih ini bisa ditaburkan lagi. Ketika satu buah biji mangga ditanam, lalu kemudian menghasilkan satu pohon. Nah, di satu pohon ada bukan cuma satu mangga. Bisa ada beberapa buah mangga. Bisa 50, bisa 100. Ya, tergantung berbuahnya berapa. Ketika berbuah, masing-masing buah akan memiliki benih yang baru. Tetapi benihnya tetap sama, yaitu benih mangga. Ya, kalau saudara tanam benih mangga harum manis, nanti tumbuhnya mangga harum manis. Dan di dalam mangga harum manis ada benih yang baru, yaitu benih mangga harum manis. Tidak ada benih harum manis yang ditanam lalu tumbuhnya mangga dermayu. Oh, dari mana ini? Lalu dari mangga dermayu kita buka lagi, mangga mana lagi bijinya? Enggak begitu, saudara. Kalau dari awal mangganya harum manis sampai benih yang baru, biji yang baru itu harum manis juga. Ya. Jadi begini, saudara. Kalau saudara hidup di dalam firman, karena ketika dikatakan kita bertumbuh dan berbuah, artinya kita hidup di dalam firman, kita taat kepada firman. Hidup kita menghasilkan buah. Ketika kita menghasilkan buah, karena kita menikmati buah yang sudah diberikan kepada kita, kita mengalami pertumbuhan. Nah, kita itu mulai memiliki benih yang baru. Nah, benih yang baru ini tidak akan beda dengan benih yang kita terima. Jadi tidak ada penafsiran yang baru. Ya, ada firman yang baru, penafsiran yang baru tidak ada. Ya, benihnya pasti sama. Mungkin kalimatnya berbeda, mungkin ada sesuatu yang baru, tetapi prinsipnya sama. Tidak mungkin berbeda. Karena apa yang ditumbuhkan dan berbuah, benihnya pasti sama. Berasal dari benih yang tadinya ditanam. Nah, ketika saudara sudah menerima roti itu, saudara sudah menikmatinya, saudara bertumbuh, saudara sudah merasakan mujizat-mujizat di dalam benih firman kerajaan ini. Dalam firman kerajaan yang saudara terima, saudara merasakan hal-hal supranatural, hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidup saudara. Mulai saudara memiliki benih. Jangan saudara setelah bertumbuh dan berbuah, saudara menikmati buahnya, lalu setelah itu ada benih, saudara tidak mau tahu. Seorang petani, kalau sudah punya satu pohon mangga, semua mangga yang ada, ya, kalau ada benihnya, karena kalau dijual benihnya tidak ada. Tetapi selama mangga itu diambil benihnya, itu benihnya tidak akan dibuang. Seorang petani, seorang penabur tidak akan membuang benih. Tapi benih itu akan ditanam kembali. Itu sebabnya kalau saudara sudah menikmati buah dari firman kerajaan. Saudara sudah merasakan ada hal-hal ajaib terjadi dalam hidupmu. Dan mungkin di dalam hidup keluargamu juga. Jalan-jalanmu menjadi berbeda. Karena engkau melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Engkau mulai bisa merasakan ada mujizat-mujizat yang baru. Pasti dalam hidupmu ada benih. Benihnya itu maksudnya apa? Firman yang disampaikan itu merupakan benih. Lalu kemudian saudara hidupi. Dan benih yang sama akan menjadi milikmu. Jadi prinsipnya sama, ya, mungkin kata-katanya juga sama, tetapi itu karena engkau sudah hidupi, itu seperti perkataanmu sendiri. Itu bukan perkataan saya lagi, tetapi menjadi perkataanmu, menjadi milikmu.
Nah, ketika itu menjadi milikmu, engkau sudah menghidupinya, engkau sudah menikmati buahnya. Ketika engkau memiliki benihnya, engkau harus tanamkan kembali dalam hidup orang lain. Untuk menanamkan, untuk menabur, kita perlu kekuatan roh. Miliki hati seorang penabur. Bagaimana seorang penabur itu? Penabur tidak pernah serakah. Karena dia harus menabur. Dia tidak serakah. Tidak semua-muanya dia jual. Dia pasti cari benih. Ketika benih ada, dia akan tanam. Dan penabur tidak egois. Artinya apa? Dia sudah menikmati luar biasanya firman kerajaan. Dia sudah menikmati mujizat-mujizat dari firman kerajaan. Dia akan membagikannya kepada yang lain juga. Oh, saudara mungkin berkata, tapi saya tidak bisa khotbah. Untuk menaburkan benih, saudara tidak perlu khotbah. Karena firman Tuhan katakan yang kita perlu hanyalah kita menceritakan. Ceritakan saja apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Itu artinya engkau menaburkan benih. Ya, jadi engkau tidak egois. Ya, engkau tidak serakah. Semua makanan untuk engkau sendiri. Tapi engkau mau bagi ke yang lain. Dan seorang penabur tidak iri juga. Karena terkadang ketika kita menaburkan benih. Ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup seseorang. Buahnya itu malah lebih bagus dari buah yang kita hasilkan. Ya, buahnya itu lebih banyak dari yang kita hasilkan. Nah, seorang penabur tidak akan iri. Tapi dia akan tetap menabur, dia akan tetap melakukan pekerjaannya. Sebentar, saudara. Nah, saya percaya ketika kita sudah menikmati firman kerajaan, kita sudah hidup dalam firman kerajaan, maka kita memiliki benih yang untuk ditaburkan. Nah, untuk menabur kita perlu kekuatan. Saudara harus tahu ketika menanam itu perlu dibajak tanahnya. Nah, kita perlu kekuatan untuk kita bisa membajak tanah sehingga benih itu bisa masuk ke dalam tanah dan kemudian benih ini bisa bertumbuh dan berbuah. Untuk saudara bisa menyampaikan firman Tuhan, benih firman kerajaan ke dalam hidup orang lain dan orang lain itu bisa menerima dan tertanam di dalam hatinya. Kita harus memiliki kekuatan roh. Artinya kapasitas roh kita harus bertambah-tambah. Dengan kekuatan roh, kita akan punya kekuatan untuk terus menanam, untuk terus menabur. Karena kalau kita tidak punya kekuatan roh, benih yang kita tabur itu seperti tidak ada kekuatan untuk menanamnya, untuk memasukkannya ke dalam tanah. Akhirnya tidak mengalami pertumbuhan dalam hidup orang lain. Kalau saudara memiliki kekuatan roh, maka benih firman kerajaan akan hidup juga dalam hidup orang lain. Itu sebabnya saat ini kita mau lihat dari firman Tuhan. Kebangunan rohani dari roh. Karena ini waktunya saudara dibangkitkan bukan hanya untuk menjadi penikmat firman saja, tetapi untuk menjadi penabur firman. Saudara tidak bisa hanya duduk diam saja menikmati firman. Lalu saudara tidak memiliki dampak apa-apa. Saudara hanya punya dampak atas dirimu sendiri. Tidak bisa. Ini waktunya kita berdampak bagi kota dan bangsa kita. Miliki kapasitas roh. Dan Tuhan mau kita memilikinya. Sehingga kita punya kekuatan untuk kita bisa menanamkan, menaburkan benih firman kerajaan. Haleluya. Mari buka Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku,
Inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Artinya rohku, roh Tuhan, roh yang diberikan Tuhan akan menghinggapi kita dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Kita sudah belajar kebangunan rohani dari firman. Sekarang kita belajar dari kebangunan rohani dari roh. Nah, ini tidak bisa dipisahkan. Karena untuk saudara bisa menerima benih firman kerajaan, kita harus punya kekuatan roh juga untuk bisa mengambilnya. Karena kalau kita tidak punya kekuatan roh, maka iblis melalui Mamon akan menghimpit benih firman yang ada pada kita. Tapi kalau kita punya kekuatan roh, Mamon akan hilang dari hidup kita. Ya, itu supaya kita perlu kekuatan roh. Dan yang perlu saudara ketahui, kebangunan rohani dari firman dan roh adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Ini poin yang pertama. Kebangunan rohani dari firman dan roh adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Karena jelas Tuhan berkata, inilah perjanjianku. Artinya Tuhan yang punya inisiatif. Kita bersyukur, kita punya Tuhan yang memiliki inisiatif. Karena kalau inisiatifnya dari kita dan Tuhan tidak menyetujui, artinya sia-sia. Tapi kalau inisiatifnya dari Tuhan, siapapun di dunia ini yang tidak menyetujui, apa yang Tuhan telah inisiatifkan itu pasti terjadi. Dan kepada siapa yang menerimanya, pasti akan terjadi. Karena ini perjanjian. Ya, ini inisiatif dari Tuhan sendiri. Jadi akan terjadi kebangunan rohani dari firman dan roh. Karena ini inisiatif dari Tuhan sendiri. Percayalah saudara, di masa-masa seperti ini, justru ya, ketika dunia sedang dilanda berbagai macam krisis, ya, khususnya perekonomian, justru orang yang memiliki firman dan roh Tuhan, mereka akan hidup. Mereka akan tetap hidup. Mereka tidak pernah akan terlindas oleh keadaan dunia ini. Karena Tuhan ada di dalamnya. Tuhan intervensi di dalamnya. Kalau Tuhan sudah berinisiatif, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya, kalau saudara terima, saudara akan masuk di dalam perjanjian itu. Saudara akan mengalami revival, kebangunan rohani dari roh. Tuhan yang akan bekerja. Lalu, perhatikan. Poin yang kedua tulis dulu, kebangunan rohani dari roh. Dimulai oleh roh Allah yang ada pada satu orang, kemudian diimpartasikan kepada banyak orang. Kebangunan rohani dari roh dimulai oleh roh Allah yang ada pada satu orang, kemudian diimpartasikan kepada banyak orang. Yesaya 61. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ini satu orang, saudara. Sesuai dengan Yesaya 59 ayat 21. Bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya yang hinggap di atas kita. Yang dicurahkan atas kita. Roh Tuhan Allah ada padaku. Ini satu orang. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi Tuhan sendiri yang mengurapi satu orang. Saya percaya Tuhan sedang membangkitkan awalnya satu orang. Diurapi. Lalu setelah diurapi, Ia telah mengutus aku. Setelah diurapi, diutus. Setelah diutus, baru bisa menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Baru bisa melakukan hal-hal lain. Ya.
Jadi roh Tuhan Allah yang diberikan oleh Tuhan sendiri itu ada pada kita. Awalnya satu orang. Tapi kemudian di dalam ayat yang keempat itu dikatakan mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Jadi saudara, yang tadinya satu orang sekarang menjadi mereka. Tadinya roh Tuhan Allah ada padaku, itu satu orang. Kemudian ayat yang keempat, mereka akan membangun. Oh saudara, inilah kesatuan tubuh Kristus. Untuk mengubahkan kota dan bangsa, diperlukan kesatuan tubuh Kristus. Jadi mereka yang akan membangun reruntuhan. Satu orang sulit untuk mengubahkan kota dan bangsa. Tetapi ketika terjadi mereka, sekelompok orang, maka itu bisa mengubahkan kota. Satu Paulus bisa membuat 12 orang menjadi luar biasa. Tetapi 12 orang bisa mengubahkan kota-kota. Firman Tuhan katakan menjungkir balikan kota-kota di Asia. Jadi bukan hanya satu kota. Satu Paulus bisa menggemparkan kota. Tetapi 12 orang bisa menjungkir balikan kota-kota. Haleluya. Saya percaya waktunya sudah tiba. Kita orang-orang benar. Bukan duduk diam lagi. Bukan hanya sekedar datang ke gereja. Lalu menyanyikan pujian. Mendengarkan firman Tuhan. Memberikan persembahan lalu pulang. Bukan itu lagi. Sekarang orang-orang benarnya datang di dalam gereja untuk diperlengkapi. Ketika sudah diperlengkapi. Maka orang-orang ini akan berdampak bagi kota dan bangsa. Orang-orang ini akan berdampak pertama bagi keluarganya. Lalu kemudian berdampak bagi kota dan bangsa. Karena apa? Karena roh Tuhan yang telah menghinggapi kita. Itu yang menuntun kita. Itu yang memberikan kita kekuatan. Untuk bisa mengubahkan kota-kota. Dan mempengaruhi masa depan bangsa. Haleluya. Jadi dari satu orang. Tapi diimpartasikan kepada banyak orang. Sehingga sekarang bukan lagi orang benar. Tetapi menjadi orang-orang benar. Karena lebih dari satu orang. Nah caranya bagaimana roh Tuhan Allah itu ada pada kita. Kita diurapi oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang mengurapi. Itu sebabnya di dalam akhir zaman ini Tuhan membangkitkan para bapa. Awalnya satu orang. Bapak rohani ini dibangkitkan, diurapi oleh Tuhan. Dengan pengurapan yang berasal dari Tuhan. Maka para bapa ini yang awalnya satu orang mulai diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memperlengkapi. Karena setelah diurapi dan diutus baru bisa memperlengkapi. Kalau kita belum diurapi, belum diutus, kita tidak bisa memperlengkapi orang lain. Kita mungkin perlu diperlengkapi terlebih dahulu. Tetapi ketika kita sudah diperlengkapi, maka akan terjadi juga dalam hidup saudara. Saudara diurapi oleh roh Tuhan. Saudara diurapi oleh Tuhan sendiri. Lalu saudara diutus. Dan saudara mulai memperlengkapi yang lainnya. Saudara mulai mengubahkan kota-kota. Mempengaruhi masa depan bangsa. Ingat, ketika Paulus memperlengkapi 12 orang. 12 orang ini bekerja seperti Paulus yang bekerja. Sama. Jadi ketika mereka membawa kain atau sapu tangan, itu bukan kain atau sapu tangan mereka, tetapi kain atau sapu tangan Paulus. Sehingga ketika ini ditempelkan kepada orang yang sakit sembuh. Oh saya berdoa, mujizat-mujizat yang seperti ini
terjadi kembali dalam kehidupan kita. Mujizat-mujizat yang luar biasa. Bukan mujizat yang biasa saja terjadi dalam hidup kita. Ada hal-hal yang baru, mujizat-mujizat yang baru. Oh, dunia ini sedang menantikan kita. Orang-orang sedang menantikan kita. Oh, firman Tuhan berkata seluruh makhluk menantikan kita. Saya percaya ketika kita sudah diperlengkapi, kita diurapi dan diutus, maka Tuhan akan membawa kita dengan tanda-tanda heran yang menyertai kita. Sehingga ketika kita berjumpa dengan orang-orang ini bisa dibangkitkan kembali. Yang mati bisa dihidupkan kembali. Karena roh Tuhan memiliki kekuatan. Dan itu ada di dalam kita. Terjadilah. Saya percaya Tuhan sedang membangkitkan. Hal-hal yang ajaib akan terjadi. Peristiwa seperti Petrus ketika berjalan. Dan orang-orang sakit diletakkan di pinggir jalan. Dan ketika Petrus berjalan, Petrus tidak menjamah. Tetapi bayangannya menyentuh orang sakit. Ketika orang sakit kena bayangan Petrus, mereka sembuh. Haleluya. Ada kain, ada sapu tangan, ada bayangan yang bisa menyembuhkan orang-orang. Saya berdoa hal-hal yang baru terjadi. Hal-hal yang lama ini kembali terjadi. Tetapi hal-hal yang baru terjadi dalam hidup kita. Dan melalui hidup kita terjadi. Tuhan dinyatakan. Realita hadirat Tuhan dinyatakan. Mujizatnya masih ada. Mujizatnya masih terjadi sampai sekarang ini. Dan Tuhan masih bekerja sampai sekarang ini. Saya percaya ini waktunya. Ketika Tuhan bekerja melalui engkau. Engkau akan berdiri bagi nama Tuhan. Engkau bukan berdiri atas namamu sendiri, tetapi engkau berdiri atas nama Tuhan. Dan ketika engkau berjalan, engkau disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Haleluya. Biar Roh Kudus menuntun hidup saudara, sehingga saudara berada di tempat yang tepat sesuai yang Tuhan inginkan. Haleluya. Ya Allah kita yang luar biasa. Nah, kita lihat poin yang ketiga. Roh Allah yang ada di dalam kita memiliki kekuatan untuk menghalau serangan musuh. Roh Allah yang ada di dalam kita memiliki kekuatan untuk menghalau serangan musuh. Karena kita harus diperlengkapi. Itu sebabnya roh Allah yang ada di dalam kita itu bisa menghalau serangan musuh. Jadi jangan takut melangkah di dalam Tuhan. Jangan takut hidup dikuasai oleh roh. Jangan takut hidup dituntun oleh roh. Karena ketika kita dituntun oleh roh, maka kekuatan yang berasal dari Tuhan itu ada bersama dengan kita dan kita bisa menghalau serangan musuh. Dalam kitab Yesaya pasal 59, lihat ayat yang ke-19-nya. Bunyinya begini, maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ini tidak seperti begitu bunyinya. Ya. Yang terakhirnya, when the enemy shall come in like a flood. Jadi kalau musuh datang seperti air bah, seperti banjir bandang. Jadi musuh menyerang dengan segenap kekuatannya. Lalu dikatakan the Spirit of the Lord, roh Tuhan, the Spirit of the Lord shall lift up. Jadi mengangkat a standard. Roh Tuhan mengangkat standar against him. Jadi melawan musuh, Tuhan akan menaikkan standar. Saudara lihat, Tuhan berurusan kepada orang benarnya. Padahal musuh dikatakan sudah menyerbu seperti banjir bandang. Tetapi Tuhan tidak melihat musuh. Yang Tuhan lihat adalah orang benarnya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Roh Tuhan yang ada di dalam hidup orang-orang benar akan dinaikkan, akan menaikkan standar
dari hidup orang-orang benar. Jadi justru ketika musuh itu datang, ketika tantangan itu datang, kita bukannya tergerus oleh banjir itu, kita bukannya tergerus oleh serangan musuh, tetapi justru kita makin meningkat lagi, kita makin naik lagi. Lalu musuhnya bagaimana? Firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur, ya, Mazmur pasal 2, ini yang Tuhan lakukan. Mazmur pasal 2, mulai ayat 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ingat, yang diurapi adalah kita. Diurapi, diutus, baru menyampaikan, baru memperlengkapi. Jadi kita yang diurapi. Nah, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama. Ini seperti musuh yang menyerbu bagaikan banjir bandang. Ya, lalu mereka berkata, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Jadi sebenarnya mereka itu sedang ada dalam belenggu. Lalu kemudian ayat yang keempat, perhatikan apa yang Tuhan lakukan. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Jadi saudara, kalau ada musuh yang menyerbu, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan hanya tertawa. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan fokus kepada musuh. Karena musuh sudah dikalahkan. Lalu kalau kita sebagai orang benarnya, ya musuh sudah dikalahkan oleh Tuhan, artinya musuh juga sudah kalah dari kita. Karena di dalam kita ada roh Tuhan. Karena di dalam kita ada roh Tuhan, Tuhan fokusnya kepada kita. Itu sebabnya ketika ada tantangan dalam hidup kita, ketika ada masalah, kita bukannya melihat masalahnya, tetapi kita melihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan menaikkan standar kita. Tuhan menaikkan kapasitas roh kita. Tuhan menaikkan intensitas roh kita. Tuhan menaikkan kita sehingga level kita menjadi berbeda. Kita ada di level yang baru. Lalu musuh mah diemin saja. Kalau dia menyerbu seperti banjir bandang, kita ada di atasnya. Banjir bandang tidak akan menimpa kita. Sama seperti ketika ada air bah. Nuh ada di dalam bahtera. Bah tidak bisa masuk. Air bah tidak bisa masuk ke dalam bahtera. Kenapa? Karena di situ ada perlindungan Tuhan. Ada perkenanan Tuhan. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, musuh tidak bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Karena kita seperti berada di dalam bahtera. Kita harus tahu. Musuh ada daerah teritorialnya yang tidak berada di dalam teritorial kita. Jadi kalau kita sudah merebut satu daerah teritorial, musuh harus pergi. Saya berharap saudara bisa mengerti ini. Karena Tuhan berkata, kita ini adalah terang dunia. Musuh itu kegelapan. Ketika ada kegelapan, terang datang, kegelapan mesti pergi. Jadi ketika kita datang ke satu area, musuh harus pergi. Tidak ada tempat untuk musuh berkolaborasi dengan kita. Musuh harus dipinggirkan, musuh harus disingkirkan. Dan kita tidak ada perjanjian apapun dengan musuh. Perjanjian kita selalu dengan Tuhan, Allah semesta alam. Dia Allah yang maha kuasa dan Allah yang berdaulat. Kita memiliki roh Tuhan. Roh Allah yang berdaulat itu, yang maha kuasa itu. Itu sebabnya kalau ada tantangan, saudara jangan meringis-ringis dulu. Jangan merintih-rintih dulu. Lihat kepada Tuhan, jangan kepada tantangannya. Ketika Daud, ya,
Daud mengalami tantangan. Ya, dia tinggalkan keluarganya, ya, dan keluarga para prajuritnya di Siklag. Mereka pergi berperang. Lalu ketika mereka kembali ke Siklag, Siklag sudah dibakar oleh musuh. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud mengalami tekanan, mengalami tantangan yang luar biasa. Ini bukan biasa, saudara. Karena pertama, tantangannya dari luar. Ya, musuh mengambil istri-istrinya dan anak-anaknya, dijadikan tawanan. Dan dari dalam, orang-orang yang ikut dengan dia menyalahkan dia. Daud disalahkan oleh orang-orang yang ada dekat dia. Tetapi yang Daud lakukan adalah dia menguatkan kepercayaannya. Dia menaikkan standar. Kalau kita memiliki tantangan, ayo naikkan standar hidupmu. Bukan gaya hidupmu, tapi standar hidupmu. Naikkan standar hidupmu. Mulai biar kapasitas roh terus bertambah-tambah di dalam engkau. Engkau memiliki kapasitas roh yang semakin besar dan semakin besar. Ketika Daud menguatkan kepercayaannya. Oh haleluya. Kita tahu Daud adalah orang yang dikuasai oleh roh. Karena ketika Samuel mengurapi Daud, ya diurapi oleh Samuel, roh Tuhan ada pada Daud. Firman Tuhan satu sama lainnya pasti saling mendukung. Roh Tuhan ada pada Daud. Karena apa? Sudah diurapi. Nah, karena roh Tuhan ada pada Daud, Daud punya kekuatan. Karena firman Tuhan katakan Daud menguatkan kepercayaannya. Artinya Daud memiliki kekuatannya. Saudara sadari ketika ada tantangan, ketika ada masalah, engkau memiliki kekuatan. Karena roh Tuhan ada di dalammu. Daud memiliki kekuatan. Dan ketika tantangan itu datang, dia memakai kekuatannya untuk menaikkan standarnya. Dia menguatkan kepercayaannya. Tadinya kepercayaannya mungkin 99%. Sekarang kepercayaannya 100%. Bahkan dia tambah lagi menjadi 200%. Pokoknya kepercayaannya kepada Tuhan. Imannya kepada Tuhan bertambah. Karena dia punya kekuatan. Dan saudara juga punya kekuatan. Di dalam roh kita memiliki kekuatan. Apapun masalahmu, engkau punya kekuatan. Untuk engkau menguatkan kembali kepercayaanmu kepada Tuhan. Dan ketika Daud melakukan itu, maka musuh dapat dikejar. Semua yang dijarah kembali lagi kepada Daud. Malah apa yang ada pada musuh diambil oleh Daud dan oleh pasukannya. Sehingga mereka yang tadinya minus sekarang menjadi bertambah-tambah. Ada kenaikan di dalam Tuhan. Tuhan selalu mau kita naik. Tuhan tidak pernah mau kita turun. Tuhan mau kita naik. Kita terus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dan ketika roh Tuhan, kita menyadari bahwa kita memiliki roh Tuhan. Kita punya kekuatan. Kita akan naikkan standar kita. Ini waktunya saudara menaikkan standar hidup saudara. Kenapa? Karena tantangan di depan kita bukan menjadi lebih kecil, tetapi menjadi lebih besar. Ya, sekarang masa pandemi sepertinya turun, tetapi dunia tidak akan menjadi tambah baik, akan ada macam-macam lagi. Ya. Itu sebabnya saudara sudah diberikan roh Tuhan. Saudara harus memakai kekuatan itu untuk menaikkan standar saudara. Melawan semua kekuatan dunia. Sehingga saudara berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Orang-orang boleh rebah di sisi kanan kirimu, tetapi engkau tidak rebah. Karena engkau ada di dalam kerajaan yang tidak terguncangkan. Engkau berada di dalam roh Tuhan. Roh yang sudah membaptis engkau, yang sudah memenuhi engkau, roh yang sudah menuntun engkau, dan sekarang roh itu menguasai engkau. Ketika kita dikuasai oleh roh, maka segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Haleluya, haleluya. Jadi bersyukurlah, ini waktunya kebangunan rohani akan terjadi. Kebangunan rohani dari roh akan terjadi. Dan Tuhan sudah mengambil inisiatifnya. Bahwa kebangunan rohani dari firman dan roh harus terjadi dalam kehidupan orang-orang benar. Bersiaplah saudara. Jangan menjadi orang Kristen yang diam-diam saja. Engkau sudah diperlengkapi. Karena sudah diperlengkapi, engkau hidup seperti prajurit. Engkau hidup seperti utusan Tuhan. Jadi engkau punya tugas. Firman yang datang dalam hidupmu bukan hanya untuk mengenyangkan engkau saja. Ingat, masa Imam Eli sudah selesai. Imam Eli dapat roti itu untuk mengenyangkan dirinya sendiri. Ya, dapat roti, dapat daging untuk mengenyangkan dirinya sendiri sampai dia kegemukan. Tetapi firman Tuhan akhirnya tidak datang kepada Imam Eli. Ini waktunya generasi Samuel dibangkitkan. Firman Tuhan datang kepada Samuel. Samuel yang tadinya tidak tahu apa-apa. Tapi firman Tuhan datang kepada Samuel, bukan kepada Imam Eli. Karena masa Imam Eli, masa orang-orang Kristen yang hanya duduk-duduk saja menikmati berkat Tuhan sudah selesai. Ini waktunya generasi yang baru, generasi Samuel dibangkitkan. Generasi yang mau berjalan sesuai dengan roh Tuhan, yang mau dituntun oleh roh Tuhan, yang ketika Tuhan berfirman dia akan menjalaninya. Ketika disuruh urapi Saul, Samuel mengurapi Saul. Ketika Saul ditolak, Samuel datang kepada Saul dan Samuel menyampaikan firman bahwa Tuhan sudah menolak Saul dan Samuel datang kepada Daud untuk mengurapi Daud. Jadi apa yang Tuhan mau Samuel yang lakukan. Dan saat ini saya percaya kalau Tuhan mau kita orang-orang benarnya bangkit untuk mengubahkan kota-kota dan mempengaruhi masa depan bangsa. Saya percaya kita akan bangkit berdiri sesuai dengan firman Tuhan untuk menyelesaikan agenda Tuhan. Poin yang keempat, yang terakhir, pada zaman akhir ini, Tuhan akan mencurahkan rohnya secara besar-besaran ke atas umat manusia. Jadi yang tadinya kepada satu orang, tapi sekarang kepada seluruh umat manusia. Yoel pasal 2. Mulai ayat 28. Judul perikopnya Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi ini hal yang paling menggembirakan harusnya saudara. Kenapa? Karena sekarang Tuhan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi pada akhir zaman ini, Tuhan akan mencurahkan rohnya secara besar-besaran. Oh, tiba-tiba saja ketika kita melayani Tuhan, kita melakukan tugas kerajaan di gereja,
kita sedang menyembah Tuhan, orang yang belum menerima baptisan Roh Kudus tiba-tiba merasakan pencurahan Roh dan dilawat oleh Roh dan dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka mulai merasakan Roh Kudus ada di dalam hidup mereka. Mereka mulai merasakan Roh Allah menjamah mereka. Tetapi saya percaya bukan hanya di gereja saja. Ketika saudara berada di luar, tiba-tiba saja saudara berkata-kata kepada orang-orang, tiba-tiba saja mereka semua menerima baptisan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Ingat, ketika Paulus menumpangkan tangan atas 12 orang, itu bukan terjadi di gereja. Ketika 12 orang yang dipilih oleh Paulus karena mereka yang mendengarkan apa kata Paulus. Paulus mendoakan mereka. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, baru Paulus memperlengkapi mereka. Saudara akan diperlengkapi di dalam roh terlebih dahulu. Baru Bapa rohani yang dibangkitkan akan memperlengkapi engkau. Saya percaya Roh Kudus yang dicurahkan Tuhan dalam hidupku akan dicurahkan juga dalam hidupmu sekalian. Karena pada masa-masa ini Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua kalangan. Ya, tidak peduli laki-laki ataupun perempuan, tidak peduli tuan ataupun hamba. Tidak peduli umurmu berapa, tetapi Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atasmu sekalian. Baik engkau anak-anak, baik engkau masih muda, baik engkau yang dewasa. Tuhan mencurahkan rohnya pada zaman-zaman ini, pada masa-masa ini. Dan saya percaya ketika roh Tuhan dicurahkan dengan luar biasa dalam hidupmu, engkau bisa merasakan hal-hal yang ajaib terjadi, hal-hal yang ilahi terjadi, hal-hal yang supranatural terjadi. Kita mulai berjalan sama seperti ketika Petrus dan Yohanes dan semua murid-murid Tuhan pada saat itu dan para rasul dengan murid-muridnya, mereka berjalan di dalam mujizat-mujizat Tuhan setiap harinya. Dan kita mulai berjalan, kita mulai menikmati mujizat Tuhan, kita mulai menikmati mujizat yang baru yang belum pernah kita alami, sekarang kita alami karena roh Tuhan sudah dicurahkan atas kita sekalian. Terimalah kebangunan rohani di dalam roh yang Tuhan curahkan dalam hidupmu. Tuhan buat ini di dalam perjanjian. Artinya ini akan terjadi di dalam hidupmu. Dan saya percaya ketika Tuhan bekerja dalam hidupmu, tidak ada yang bisa menghalanginya lagi. Ini waktunya orang-orang benar dibangkitkan. Ini waktunya orang percaya dibangkitkan. Dan ketika saudara dibangkitkan, maka akan terjadi hal-hal yang ajaib di kota-kota dan di bangsa. Tuhan bekerja melalui engkau bagi kota-kota dan bangsa-bangsa. Angkat tanganmu, saya mau berdoa untuk engkau sekalian. Di dalam nama Yesus, saya percaya sekarang roh Allah dicurahkan atas hidupmu. Dan ketika roh Allah dicurahkan atas hidupmu, maka engkau mulai mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat. Melalui engkau, Tuhan mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat. Orang-orang yang mulai putus asa ketika berjumpa dengan engkau, ada harapan yang timbul, harapan yang baru timbul. Orang-orang yang merasa sudah mati, engkau hidupkan kembali karena roh Tuhan yang ada di dalam engkau, sehingga engkau memiliki kekuatan untuk melakukan firman, kekuatan untuk melakukan segala hal yang Tuhan berikan kepada engkau. Haleluya, haleluya. Berdoa, masing-masing berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Biar Tuhan menjamah kita saat ini. Biar Tuhan menjamah kita saat ini. Biar roh doa dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan. Firman dicurahkan. Sehingga hidup kita menjadi berbeda. Ada hal-hal yang ilahi terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang baru terjadi dalam hidup kita. Oh, haleluya. Saya bisa merasakan Tuhan mau berkata, aku akan buat mujizat. Bukan hanya di gereja-gereja, tetapi di rumah-rumah aku akan buat mujizat. Orang-orang benar, orang percaya, terimalah. Karena mujizat itu akan terjadi di rumahmu. Di mana engkau tinggal saat ini. Di mana engkau berada saat ini. Tuhan mau berikan mujizat itu kepadamu. Di dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Itu sebabnya bersiaplah naikkan standar hidupmu.
Karena roh Tuhan yang ada di dalam engkau itu akan menaikkan standar sehingga musuh yang ada di luar engkau tidak bisa masuk dalam teritorial engkau. Haleluya, haleluya. Saya bisa merasakan saudara yang pernah melayani Tuhan dulu dan sekarang sudah mundur. Tuhan mau membangkitkan engkau kembali. Ayo bangkit bersama-sama. Jangan takut. Karena ketika roh Tuhan ada di dalam engkau, engkau memiliki kekuatan untuk engkau menaikkan standarmu sehingga musuh tidak mencapai keberadaanmu. Musuh tidak bisa mencapai tempat di mana engkau berada. Karena tempat di mana engkau berada, di situ ada Tuhan. Di situ ada Roh Kudus. Di situ ada Roh Kristus. Tuhan sedang bekerja dan izinkan dia bekerja. Ayo maju lagi, bangkit lagi bagi Tuhan. Tetapi dengan kekuatan yang baru. Dengan pengenalan Tuhan yang baru. Jangan mau ditipu lagi. Jangan mundur. Maju lagi. Bangkit lagi bagi Tuhan. Dan Tuhan akan membuat engkau mengalami kehidupan yang baru. Kehidupan yang belum pernah engkau jalani sebelumnya. Dan Tuhan yang akan membuat hidupmu menjadi baru. Bukan hidup baru seperti orang baru terima Yesus. Tetapi hidup baru di mana engkau bisa merasakan. Engkau berjalan dari mujizat yang satu kepada mujizat yang lainnya. Engkau berjalan dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Tuhan yang akan menyatakannya di dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, saya bisa merasakan ada orang-orang yang terjamah saat ini. Terimalah apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Terimalah dan jangan keraskan hatimu. Miliki hati yang lembut sehingga Tuhan bisa bekerja dengan luas, dengan bebas di dalam hidupmu. Dan saya percaya ketika Tuhan bekerja dalam hidupmu, sesuatu yang baru terjadi. Haleluya. Hal-hal yang dulu susah untuk engkau terima, sekarang terjadi begitu saja. Hal-hal yang mustahil, yang tidak mungkin, sekarang terjadi begitu saja. Biar berkat Tuhan dicurahkan atas hidupmu. Kalau engkau hidup sesuai dengan tuntunan roh, maka Tuhan sendiri yang akan menuntun engkau kepada seluruh kebenaran. Dan engkau akan melihat Tuhan menyertai engkau dengan kekuatan kuasa-Nya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang dicurahkan dalam hidup kami. Sehingga kami memiliki kekuatan untuk menghalau serangan musuh. Untuk kami hidup berkenan kepada Engkau. Pakai kami terus Tuhan. Untuk menunaikan tugas kerajaan. Sehingga kami menyelesaikannya dengan sempurna. Kami bisa melihat Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.